Hingga akhirnya hadiah dari papan peringkat jiwa suci pun tiba hari ini. 的奖励也终于来到，还有他手里的龙眼梨的麻烦，木的奖励也终于来到。哇，圣灵天榜的奖励终于。 Setelah Rodney Lee membuka kotak tersebut, isinya ternyata Zirah Tianlu, artefak kelas 4. Diketahui ini bisa menghindari serangan orang terkuat kehidupan kelima. Meski raga hancur, jiwa masih bisa diselamatkan. Dan hal itu akan menciptakan peluang untuk kabur. Piao mengetahui Zirah ini sama seperti yang dipakai oleh Raja Iblis ketika kabur setelah menyerang kota Glory. Namun kata Nili itu hanya artefak kelas 3. Sedangkan Zirah Tianlu ini lebih tinggi. Ditambah lagi di dalamnya ada 3 esensi, yakni batu roh dan roh iblis darah naga juga tingkatan unggulan. Piao yang melihat bahwa banyak sekali barang bagus, ia pun ingin menjualnya. Direspon oleh Rodney Lee tidak perlu, dikarenakan ia sudah menghasilkan 30.000 lebih batu roh dalam beberapa waktu ini. Itu sudah lebih dari cukup untuk mereka berkultivasi. Hingga akhirnya Nili pun memakai baju Zirah Tianlu tersebut. Piao cukup terkejut dengan pencapaian Rodney Lee. Rodney Lee di bos senggol. Nili pun menyuruh Piao agar bersemangat. Mungkin Piao juga bisa mendapatkan hadiah. Mendengar itu, Piao langsung pergi untuk berkultivasi. Sementara itu, Nili nampaknya akan memurnikan roh iblis karena belum ada perkembangan dalam kultivasinya. Kemudian ia pun mengeluarkan tungku mimpi buruknya dan bersiap untuk memurnikan pil. Nili mengetahui roh iblis darah naga harus menyatu dengan roh iblis darah naga, karena saat menyatu dengan roh iblis biasa terakhir kali, roh iblis naga ini langsung melahap roh iblis lain untuk menghabiskan banyak uang Nili. Dan harus diakui bahwa keturunan klan naga sungguh jauh lebih kuat dari roh iblis biasanya. Hingga akhirnya Nili pun mulai memurnikan roh iblis naga, yakni dengan tungku mimpi buruknya. Akan tetapi ketika pemurnian, Nili mengetahui bahwa tekstur dari tungku ini sudah berubah. Ia juga tidak tahu apa artinya. Terlihat juga di dalam tungku ada pertarungan roh iblis naga yang akhirnya menyatu. Tidak lama akhirnya roh iblis naga itu pun berhasil dimurnikan. Kata Nili, roh iblis darah naga ini juga berpotensi berhasil tumbuh. 良好集成。良好集成。 Ia pun menduga-duga berapa kali lipat harganya akan naik kali ini. Kemudian ia pun lanjut untuk memurnikan kembali. Namun tidak lama ketika pemurnian tersebut, muncullah cahaya dari tungku mimpi buruknya. Tidak lama roh iblis pun terbentuk. Nili pun mengetahui roh iblis ini sifat evolusi tingkat tinggi, tetapi sudah jauh lebih kuat. Dan tampaknya roh iblis ini juga sudah terjadi mutasi. Dikarenakan Nili mengetahui roh iblis akan menjadi lebih kuat setiap kali bermutasi. Dan harga roh iblis yang sudah bermutasi sebelum digunakan ini akan naik 10 kali lipatnya. Dan mungkinkah ini juga kegunaan dari cerek iblis mimpi buruknya? Nili pun menduga jika ia menggabungkan 1 roh iblis mutasi dan 9 roh iblis tanpa mutasi, itu akan menjadi roh iblis darah naga mutasi dengan sifat evolusi tingkat unggul. Hingga akhirnya proses pemurnian roh iblis mutasi itu pun dimulai. Tidak lama roh iblis mutasi itu keluar, yang akhirnya Nili berhasil melakukannya. Dan ini adalah roh iblis darah naga mutasi dengan sifat evolusi tingkat unggul. 成功了，优秀集成者。成功了，优秀集成者。 Saat itu Nili pun melihat bahwa cerek mimpi buruknya tampaknya akan berevolusi lagi. Meski begitu, sayangnya tidak ada catatan tentang efek cerek mimpi buruknya yang tertulis di berbagai kitab. Yang akhirnya terpaksa Nili pun harus mencari tahunya sendiri. Ia pun lanjut memurnikan roh iblis kembali. Namun sayangnya itu gagal dikarenakan meledak dengan asap. Nili pun terus melakukannya hingga sampai di malam hari. Ternyata di malam hari Nili sudah berhasil memurnikan sebanyak 2.500 lebih roh iblis,
ini bisa menghasilkan 230 lebih roh iblis tingkat unggul, juga bisa menghasilkan 21 roh iblis tingkat unggul, tapi sayangnya hanya 3 yang bermutasi. Nili pun berpikir-pikir apakah ia harus menyatukannya hingga roh iblis ini menjadi tingkat dewa. Dan ini hanya ada 2 kesempatan. Jika gagal sekali, maka setengah lainnya akan menghilang. Bahkan jika itu berhasil, juga tidak bisa dijual di pasar. Nili pun menjadi khawatir roh iblis tingkat ini akan diinginkan oleh banyak generasi jahat jika jenius akar spiritual langit kelas 8 menyatu dengan roh iblis evolusi tingkat dewa. Tidak hanya petinggi Akademi Tianling yang takut, juga petinggi sekte bulu ilahi juga akan menjadi waspada. Apakah boleh sewaspada itu? Tapi jika mendapat perhatian dari sekte bulu ilahi, maka Nili bisa maju selangkah dengan lancar. Hingga pada akhirnya Nili pun bertaruh untuk memurnikan roh iblis tingkat dewa. Ia pun akan menaruh satu yang bermutasi. Meskipun resikonya tinggi, hasilnya juga akan sangat tinggi. Terlihat roh iblis naga pun bertarung di dalam cerek mimpi buruk. Benar saja kata Rod Nili, roh iblis yang bermutasi itu melahap roh iblis lemah lainnya di dalam tungku. Akan tetapi ada juga satu roh iblis yang sedang melahap roh iblis yang lain, hingga tersisa 2 roh iblis yang berkekuatan setara. Ditambah lagi, kedua roh iblis ini tidak mampu saling melahap, namun mereka juga tidak berhenti untuk menyatu. Ia pun tahu begitu energi tidak stabil dan terjadi ledakan, asapnya pun akan menghilang. Nili harus menahan 2 roh iblis ini agar tidak meledak. 不好，好，变异的内质。 Akan tetapi kekuatan jalan surgawi Nili hampir kering dikarenakan diserap oleh cerek tersebut. Sementara di dalam cerek, pertarungan antara 2 roh iblis masih terus berlangsung. Namun untungnya saja pohon berambat di lautan jiwa Nili membantu kekuatan jalan surgawi. Hal itu membuat kekuatan jalan surgawi Nili melonjak. Nili pun sangat berterima kasih kepada pohon berambatnya yang ada di lautan jiwa. Hingga akhirnya ia pun mulai untuk menyatukan 2 roh iblis tersebut di dalam cerek mimpi buruk. Pohon berambat juga membantu untuk menyatukan 2 roh iblis tersebut. Meski begitu, Nili tahu energi roh iblis terlalu kuat, tapi tinggal sedikit lagi. Namun tiba-tiba saja cerek mimpi buruk berhubungan dengan lautan jiwa Nili, yang akhirnya Nili mengeluarkan kesadaran ilahinya untuk memeriksa bagian dalam cerek mimpi buruk. Setelah sampai di bagian dalam cerek mimpi buruk, ia pun cukup terkejut karena di bagian dalam ini kekuatan jalan surgawi sungguh tidak terbatas. Bahkan seluruh area jiwa suci bukan apa-apa. Ditambah lagi roh-roh iblis yang hancur itu juga berubah menjadi energi lalu memasuki dimensi ini, tetapi tidak menimbulkan satu gelombang apapun. 用神识，王宇阳正在沉睡。 那些炸裂掉的妖灵也变为泥，这天道之力竟助阳正在沉睡。 Nili juga mengetahui bahwa lautan jalan surgawi ini sedang tertidur pulas. Yang disebut Dao tidak kekal, air tidak memiliki bentuk tetap, dan setetes air bermanfaat bagi segala sesuatu, seperti yang diucapkan oleh guru Nili. Nili pun harus tenang karena saat ini adalah waktu terbaik untuk mendinginkan jiwa kehidupan. Hingga akhirnya jiwa kehidupan sudah terkondensasi. Kemudian dilanjut, Nili pun menyerap kekuatan jalan surgawi di dalam cerek tersebut. Hal itu membuat dirinya berhasil menembus ranah Evolifat tingkat 1. Ini terobosan ranah tingkat 1 yang sampai puncaknya, dan ini menghemat beberapa bulan dari orang biasa. Meski begitu, ia pun melihat warna kehidupan ini agak aneh sejak muncul dari area jiwa suci. Dia berwarna merah darah. Selain itu, jiwa merah ini jauh lebih kuat dari jiwa kehidupan tanpa warna di kehidupan Nili sebelumnya. Setelah hal itu, kesadaran Nili pun kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian berlanjut, Nili pun memurnikan roh iblis. Dengan bantuan tanaman berambatnya, Nili berhasil melakukannya karena setelah ia mencapai ranah Evolifat, ia berhasil menekan penyatuan dari 2 roh iblis yang akan menyatu. Dan inilah roh iblis darah naga sifat evolusi tingkat dewa.
yakni yang pernah bermutasi. 压制住了他们的融合，这是的无色命魂强得多，压制住了他们的融合。这是 Nili tidak akan menjualnya dikarenakan ia akan menyatukannya sendiri. Setelah mengeceknya, ternyata itu adalah roh iblis naga sayap darah suci. Naga ini memiliki keturunan klan naga yang murni. Karena kekuatan naga sayap darah suci dewasa bisa mencapai tingkat martial Ancestor, sedangkan sisik naga sayap darah suci ini bukan warna merah melainkan warna emas. Ditambah lagi ada juga duri yang tumbuh di punggungnya, jauh lebih kuat dari binatang biasa. Dan akhirnya Nili pun menemukan roh iblis ketiganya. Terlebih lagi kekuatan roh iblis ini sudah mencapai ranah Vlivet, ditambah dengan fisik dan aura naga yang tidak terkalahkan. Rod Nili pun bisa menantang musuh kuat dengan melampaui level. Mantap, Rod Nili ini bos, melampaui dan melampauinya. Dikarenakan Nili juga sudah mencapai Vlivet, kendali atas carek mimpi buruk juga telah meningkat pesat, yang artinya Nili bisa menghasilkan lebih banyak fulus. Widih, Rod Nili jadi sultan bos. Sekalian juga memurnikan beberapa roh iblis darah naga tingkat dewa, yakni untuk teman-teman Rod Nili. Kemudian kata Piao, beberapa bulan kemudian setelah ikut kelas dan berkultivasi, Nili menyatukan roh iblis setelah pulang secara besar-besaran dengan bantuan koneksi dari Gubei. Gubei membeli sejumlah besar roh iblis darah naga sifat evolusi biasa, lalu menjual roh iblis sifat evolusi tingkat elok dan tangguh. Bahkan membuat beberapa roh iblis sifat evolusi tingkat unggul dengan banyak kekayaan yang dimiliki. Nili juga berhasil memurnikan 3 roh iblis darah naga tingkat dewa. 2 diantaranya diberikan kepadanya dan juga Gubei, dan yang satunya lagi diberikan kepada Xiaoyu, walau Xiaoyu tampak enggan menerimanya. Lalu kemudian tidak lama Gubei melapor kepada Rod Nili bahwa ia mendengar kabar ada beberapa murid sekte Tianyi dan sekte Hausen yang datang kemari hari ini, yang ternyata sekte Tianyin itu adalah tempat di mana Zion dan Ning Er berada. Nili pun tampaknya akan bertemu dengan 2 istrinya tersebut. Waduh, udah kalah sama Rod Nili nih, belum punya istri nih meme ini. Kata Gubei, kabarnya semua murid di sekte Tianyin adalah wanita, hingga akhirnya mereka pun akan pergi untuk melihatnya. Ternyata setiap tahun murid dari sekte Tianyin dan sekte Hausen akan berkunjung ke sini. Tujuannya adalah untuk saling belajar dan jual beli beberapa barang. Hal itu pun dijelaskan oleh Gubei. Dan untuk benda yang dijual belikan itu mungkin pasti benda kultivasi yang tiada tara. Ditambah lagi semua murid wanitanya sebagian orang akan menjadi pasangan Dao dengan orang luar. Mereka sangat rukun secara internal. Dan kekuatan sekte ini adalah yang kedua setelah sekte Hausen. Meski begitu tidak ada yang bisa dibahas dari sekte Hausen, karena saat ini 6 sekte besar aliran keadilan wilayah reruntuhan naga berada dalam aliansi. Mereka berjuang merebut kolam ilahi di antara 3 sekte iblis besar, dan demi mempertahankan hubungan aliansi, interaksi di antara keturunan itu yang paling penting. Lalu diperlihatkanlah Xiao Ning Er yang adalah istri kedua Rod Nili, yang berpenampilan sangat cantik dan besar. Maksudnya kecantikannya gitu, yang besar gitu cuy ya, gitu maksudnya guys. Rambutnya juga sudah seperti diwarna dan seperti dipilok. Yakni tidak seperti season sebelumnya. Ia juga sudah mencapai ranah Vlivet tingkat 5. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Tales of the Moon and Sky part ke-103-nya di season 8 kali ini. Untuk pas sebelumnya atau season sebelumnya silahkan cek di channel ini juga ada ya, di bawah deskripsi, dan juga ada versi panjangnya di channel IT Series, oke? Dan pastinya akan lebih seru seperti apa selanjutnya ketika Xiao Ning Er ya, Ning Er bertemu dengan Rod Nili ya, karena memang sudah cantik dan tekadnya besar gitu ya, seperti itu. Mau dong namanya, bolehlah bagi-bagi gitu ya kalau ada gitu. Kalau ada nih gitu, kalau ada maksudnya cewek kayak Ning Er gitu, kekuatannya juga udah meningkat, cantik lah gitu ya. Aduh.
Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.